Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi berjumpa dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Karena itu kita harus selalu menginvestasikan waktu kita untuk membaca, belajar, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita konsekuensi menjadi murid Kristus. Tidak segampang yang kita pikirkan. Menjadi murid Kristus ada harga mahal yang harus kita bayar. Ada suatu konsekuensi logis yang harus saudara dan saya penuhi. Kalau kita mau jadi murid Kristus yang baik, kalau kita mau menjadi murid Kristus yang qualified, yang memenuhi syarat menjadi pengikutnya. Lalu apa konsekuensi menjadi murid Kristus? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Ayat 26 yang pertama, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita mengasihi orang lain lebih daripada Yesus, maka Yesus berkata, kamu tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini kita melihat konsekuensi pertama menjadi murid Kristus adalah harus mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Harus mau mengasihi Kristus melebihi yang lain kalau mau menjadi murid Kristus. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar untuk mengusahakan supaya kita mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Kita harus mengasihi Kristus melebihi yang lain. Siapa Kristus dan apa yang Kristus sudah buat bagi kita? Dia adalah Tuhan. Dia sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Dan oleh karena pengorbanannya lah, sehingga sorga terbuka lebar bagi saudara dan saya. Menyadari siapa Kristus dan apa yang Kristus sudah buat bagi kita. Tidak salah dan tidak berlebihanlah kalau kita mau mengasihi Dia di atas segala-galanya. Tidak salah dan tidak keterlaluanlah kalau Kristus menuntut supaya kita mengasihi Dia di atas yang lain. Itulah konsekuensi logis kalau kita mau menjadi murid Kristus. Yang kedua, ayat 27a, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hal yang kedua supaya kita konsekuensi menjadi murid Kristus adalah kita harus mau memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat jadi muridku. Saking beratnya, saking konsekuensinya yang sangat berat dalam mengikut Yesus, dalam menjadi murid Kristus, sehingga Yesus mengatakan dalam ayat 28 dan seterusnya untuk kita duduk dulu dalam membuat suatu pertimbangan. Untuk kita buat suatu kalkulasi, apakah kita mau menjadi muridnya atau tidak. Jadi kita belajar sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita mau memikul salib. Salib bicara lambang penderitaan, salib juga bicara tanggung jawab. Jadi kalau mau jadi murid Kristus berarti kita harus siap menderita bagi Kristus.
Kalau kita mau menjadi murid Kristus, konsekuensinya adalah kita harus menjadi murid yang bertanggung jawab. Yang siap bertanggung jawab, siap mau terima tanggung jawab. Dalam hal apapun juga. Dan kita tidak punya dasar alasan untuk menolak tanggung jawab apapun demi Kristus. Jadi mau menjadi murid Kristus, kita harus mau memikul salib. Dan itu berarti bahwa apapun demi Kristus, demi Injil, demi gerejanya, demi kerajaannya, harusnya kita siap bertanggung jawab. Itulah konsekuensi menjadi murid Kristus. Yang ketiga, konsekuensi menjadi murid Kristus ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya bahwa ayat ini Yesus menuntut kalau kita mau jadi murid Kristus, berarti kita harus mau berkorban bagi Kristus. Kita mengorbankan segala milik. Apapun juga yang dia minta, yang dia tuntut dari kita, kita harus mau berkorban. Kalau kita mau menjadi murid Kristus. Itu berarti apa yang menjadi kesenangan kita, hobi kita, apapun juga. Kita harus mau bersedia untuk mengorbankannya kalau kita mau menjadi murid Kristus yang baik. Kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi murid Kristus yang qualified, murid Kristus yang memenuhi syarat karena kita mau rela berkorban bagi Dia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami konsekuensi menjadi murid Kristus. Harus mau mengasihi Kristus di atas segalanya. Harus mau memikul salib. Dan harus mau berkorban bagi Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.